Ketika Sultan Syahrir bingung memikirkan bagaimana cara memerdekakan Indonesia, tiba-tiba of noisemakers have done a terrific business all day long, all building up to the climax when it was announced by the electric sign on the Times building to our right at the corner of 42nd Street and Times Square that President Truman had officially told the people of the United States and the world that the Japs had surrendered. Even one great electric sign to our left has suddenly transformed itself into a pictorial display of the surrender of the Japanese, and that's quick work. Apakah berita yang barusan ku dengar itu benar? Menyerah kepada sekutu. Aku harus cepat-cepat memberitahu kepada Soekarno dan Hatta. Bung, ada yang ingin saya sampaikan. Ini sangat penting. Oh, silakan duduk. Ada masalah apa? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Tapi, Bung, jangan lagi melalui PPKI yang sudah direncanakan oleh Jepang. Supaya kemerdekaan kita tidak dicap oleh Jepang. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tapi siapa yang akan memproklamasikannya? Saya pikir Bung Karno yang pantas melakukan itu. Tapi apakah Bung Karno menyetujuinya? Karena secara pribadi beliau adalah ketua PPKI. Kalau begitu, sekarang kita harus menemui beliau. Ya, baiklah. Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apa benar semua itu? Benar, Bung. Saya sendiri yang mendengarnya di radio. Kita jangan dulu percaya dengan berita yang ada. Kita harus benar-benar memastikan tentang berita itu. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Tapi saya pastikan bahwa berita itu benar, Bung. Saya tentu senang jika berita itu benar adanya. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita tetap harus waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Itulah yang harus pikirkan. Kita harus benar-benar memastikan tentang berita ini sebelum kita mengambil keputusan. Mungkin Bung Karno lebih tahu apa yang terbaik untuk masa depan rakyat. Bung, bagaimana keputusannya? Kami belum bisa melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, kami para pemuda sudah yakin kita harus secepatnya memerdekakan bangsa kita. Kami masih tetap pada pendirian kami. Baiklah. Wikana dan Darwis pun pergi meninggalkan Bung Hatta dan Bung Karno. Mereka langsung pergi ke Cikini untuk merapatkannya kembali dalam membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno-Hatta. Pertemuan ini masih dipimpin oleh Khairul Saleh. Hasil pertemuan yang diadakan hampir tengah malam itu ialah bahwa bagaimanapun juga kemerdekaan harus diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak seperti direncanakan oleh Jepang. Orang yang tepat untuk melakukan tugas itu tidak lain adalah Soekarno-Hatta, karena mereka menolak pemuda seperti yang diusahakan Wikana dan Darwis. Para pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota. Bung. Ada apa kalian menemuiku malam-malam? Maaf kami mengganggu malam-malam, tapi ini sangat penting, Bung. Anda harus ikut dengan kami sekarang. Kemana kita akan pergi? Jangan banyak bertanya, ikut saja dengan kami sekarang. Sesampainya di tujuan, Bung Karno kaget. Ternyata di sana sudah banyak orang dan Bung Hatta pun sudah berada di tempat. Kemudian, pemuda di Jakarta pada tanggal 16 Agustus mengadakan rapat kembali di lapangan bola kebun binatang yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Bung Karno dan Bung Hatta tetap tidak mau memerdekakan bangsa kita secepatnya. Beliau masih belum meyakini berita tentang kekalahan Jepang. Mungkin apabila kita mempunyai bukti tentang kebenaran itu, Bung Karno dan Bung Hatta akan percaya dan mau memerdekakan Indonesia. Baiklah, kalau begitu aku akan mencari informasi itu. Pagi hari, tanggal 16 Agustus, Ahmad disibukkan mencari informasi kepastian tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Tiba-tiba, dia kaget akan hilangnya Soekarno dan Hatta. Kemana perginya Soekarno dan Hatta?
Aku yakin karena pasti mengetahui di mana Soekarno dan Hatta berada. Kemudian, dia pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menanyakan informasi tentang kekalahan Jepang. Setibanya di rumah Laksamana Maeda, Laksamana, ada yang ingin saya tanyakan. Ada apa? Apakah benar Jepang betul-betul telah menyerah pada sekutu? Ya, itu benar. Mereka telah menyerah pada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Baiklah, terima kasih. setelah Ahmad mendengar pernyataan dari Laksamana Maeda, dia langsung pergi ke kantornya di Jalan Perapatan Gambir nomor 59 dan terkejut melihat ada Wikana di sana. Darwis, Wikana, apakah kamu tahu Soekarno Hatta berada? Tidak. Lalu di mana mereka sekarang? Aku tidak tahu. Baiklah, jangan sampai kalian berbohong. Dan kalian harus yakin pada saya, kemerdekaan Indonesia akan segera terlaksana. Bawa Soekarno Hatta ke Jakarta. Tidak. Kami tidak ingin. Rencana yang sudah direncanakan gagal. Kalian coba pikir, Soekarno Hatta tidak mau memerdekakan bangsa kita karena tidak percaya tentang berita kekalahan Jepang. Saya sudah punya bukti tentang kekalahan Jepang. Jadi, saya mohon kalian percayakan kepada saya. Baiklah. Soekarno dan Hatta kami sembunyikan di Rengas Dengklok. Subarjo segera menuju Rengas Dengklok. Ia berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi pasti akan diucapkan sebelum tengah hari keesokan harinya atau pada tanggal 17 Agustus. Para pemuda setuju Soekarno-Hatta dibawa ke Jakarta dan baru sampai di Jakarta sekitar pukul 11 malam tanggal 16 Agustus. Akan dikumpulkan di mana mereka semua, Bung? Kumpulkan saja di hotel Jet Index. Baiklah, terima kasih. Ya, sama. Setelah Subarjo menghubungi para anggota PPKI, dia langsung pergi menuju hotel. Namun, karena Hotel Des Indes tidak bersedia menyediakan tempat rapat malam itu, pertemuan dipindahkan ke rumah kediaman Laksamana Maeda di Nassau Boulevard. Baiklah, mari kita membicarakan tentang rumusan-rumusan tentang kemerdekaan. Pertama-tama, kita buat teks proklamasinya. Bagaimana bila kalimat pertama, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan kalimat kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, mari kita gabungkan kedua kalimat itu. Kedua kalimat tersebut digabungkan dan disempurnakan oleh Hatta, serta ditulis oleh Soekarno. Lalu, Soekarno membacakan hasil perumusan teks proklamasi tersebut yang kemudian secara bulat disetujui oleh para tokoh pergerakan nasional yang hadir. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik ulang naskah proklamasi tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Setelah teks proklamasi selesai diketik, Insinyur Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh semua tokoh yang hadir. Usul tersebut juga mendapat dukungan dari Hatta. Sebaiknya teks proklamasi ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini. Iya, saya setuju. Tidak, saya tidak setuju. Saya ingin memberi usul. Sebaiknya teks proklamasi yang telah diketik ini ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Karena Soekarno dan Hatta dikenal sebagai pemimpin bangsa dan sangat disegani oleh rakyat. Setuju? Setuju! Luruskan! Lurus! Langkah tegap maju! Jalan! Jalan! Di tempat!
Haluan kanan. Jalan. Buka formasi. Mulai. Langkah, tegap, maju. Jalan. Berhenti. Jalan. Langkah, jalan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Berjalan. Ya, siap. Komando, sang merah putih. Hormat. Naik. Indonesia kebangsaanku.
Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Kanan ke belakang, jalan. Teruskan. Lurus. Pada sama merah putih. Berbahat, gerak. Gerak. Balik kanan, langkah, kau maju, jalan. Haluan kanan, jalan. Langkah tegap maju, jalan. Siap banjir. 2 kali belok kanan. Jalan. Di depan. Out. Henti. Out. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tapi selalu
Sampai kebunnya kan, kamu kan betul kebunnya ya. Bagaimana syuting hari ini? Sangat melelahkan ya. Saya dari